Jamane jalan. Orang edan cari orang mangan. Orang edan cari orang ketuban. Opo yo tenan. Arab edan wedi ketabasa. Ning sak bejo jane wong edan tetep bejo wong kang tansah eling lan waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini kita berkunjung di kediamannya Mas Arif. Kita akan sedikit Karisma. Kita akan sedikit bertanya-tanya tentang pengalaman beliau tentang spiritual beliau. Dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk konten kami sehingga depan bisa berkembang. Mudah-mudahan dimanapun panjenengan berada selalu dimudahkan dalam setiap urusan, setiap langkah maupun setiap tingkah dimanapun panjenengan berada, selalu dalam bimbingan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Langsung saja kita akan tanya sedikit pengalaman beliau. Selamat malam Mas Arif. Mas Karisma. Ya. Saya akan bertanya tentang waktu ketika Anda di masa titik nol. Mungkin ada cerita ataupun hal-hal yang bisa diceritakan kepada penonton di rumah. Mungkin dari cerita panjenengan mungkin bisa melahirkan sebuah kesadaran murni. Gimana Mas ceritanya? Dalam titik nol itu. Jadi gini Om Jibat, pada waktu itu pada sekitar tahun 99. Pada tahun 99 pada waktu itu saya sebenarnya belum lulus kuliah, tapi saya tidak izin orang tua dan saya pada waktu itu berwira swasta. Kala itu Di Surabaya sejak tahun 99 saya berwira swasta dengan teman-teman itu mendirikan sebuah perusahaan kontraktor dan mendirikan sebuah perusahaan showroom mobil yang letaknya di daerah Kader di Surabaya. Dan karena bla pada waktu itu, ya karena kita masih muda dari teman-teman kuliah pada waktu itu, teman-teman kuliah semua ya, 3 orang pada itu join, dan karyawannya itu juga teman-teman yang kuliah juga. Dan tentunya ambisius, sangat ambisius. Jadi usia saya pada waktu itu masih usia 21 tahun. 21 tahun. Jadi usia yang sangat masih labih. Dianggap pokoknya belum dianggap terlalu anak-anak ya tidak. Tapi sudah merasa dewasa. Jadi pada waktu itu usia seperti itu sudah merasa dewasa. Ya karena suatu bla akhirnya usaha kami itu jatuh. Ya. Jadi jatuh dan di masa tahun 99 itu kita mengalami kerugian yang kalau dinilai sekarang ini sangat banyak sekali. Kira-kira sekitar 1 sampai 12. Maksudnya juta ya. Nomor yang cukup banyak pada tahun 99. Kebetulan ada teman kami, partner kami, ya
seorang anak pengusaha yang sangat biasa kaya. Jadi dia yang sahamnya terbesar. Terus yang kedua, teman kamu juga itu pada waktu itu ayahnya seorang polisi tetapi menjabat menjadi anggota dewan. Kalau pada waktu itu kan ada dewan dari kepolisian yang pada waktu itu komisinya ikut komisi C. Nah, dari itu dana-dana ini terkumpul akhirnya untuk kamu usaha. Kalau saya sendiri ya dari orang tua. Dari orang tua. Terus ya karena jatuh itu akhirnya saya pulang ke Madiun. Pulang ke Madiun karena tidak berani pulang. Saya tahun 1999 itu masih usaha, saya masih usaha dan jatuhnya itu tahun 2001. Nah, 2001 itu saya sudah menikah. Jadi baru menikah. Jadi baru menikah saya jatuh. Nah, terus tadi jenengan bilang tidak berani pulang. Maksudnya, tidak berani pulang. Karena tadi ya? Karena usaha saya jatuh, gagal. Jadi sudah tidak mempunyai apa-apa lagi. Dan sudah connect dengan teman-teman ini sudah agak tidak baik. Jadi yang satu teman ini ya tidak usah kita sebut namanya. Satu teman ini ya agak kacau, jadi tidak keluar kemana-mana. Yang satunya lagi ini ke Kalimantan. Jadi entah dia kenapa di sana, yang pokoknya pada waktu itu dia di Kalimantan. Mungkin karena musmet. Musmetnya itu karena itu jadi apa? Bingung. Ya, saya pribadi bingung juga mau kemana saya ini. Terus akhirnya saya balik ke Madiun tidak berani, tapi ada pengalaman dulunya pada waktu saya masih kuliah, saya pernah diajak teman itu ke Alas Ketondo. Ke Alas Ketondo. Iya. Ditanya gimana ini? Jadi akhirnya karena kebingungan itu, setelah sampai di Madiun saya tidak berani pulang ke rumah, akhirnya saya langsung ke Alas Ketondo. Langsung ketika itu? Iya, langsung ke Alas Ketondo. Pada tahun 2001? 2001. Saya di Alas Ketondo. Saya di sana pertama kali saya masuk Alas Ketondo itu langsung di Srigati. Jadi di apa namanya itu? Disingkati lah kalau orang pintu masuknya dari Alas Ketondo itu kan kayak ada padepokan atau ada tempat untuk singgah lah. Iya. Nah, di Srigati itu akhirnya saya berkenalan dengan juru kunci Srigati yang pada waktu itu namanya Basimin. Basimin. Akhirnya ya kita ngobrol-ngobrol. Ya, saya pada waktu itu tidak berani bercerita kepada Basimin apa yang jadi sebenarnya. Saya hanya pokoknya pengen main di situ. Padahal untuk melarikan diri sejenak. Untuk melarikan diri, jadi bukan memang saya ke Tondo itu bukan untuk apa, hanya untuk melarikan diri pada waktu mencari ketenangan. Iya, gimana kan seperti itu. Dengan istri saya berbohong. Jadi saya seakan-akan pada waktu itu masih di Surabaya. Akhirnya karena mandinya di situ di Tempuran, di sungai Tempuran itu, akhirnya saya datang jam 10 pagi. Sudah saya sampai di Srigati itu jam 10 pagi. Setelah ngobrol-ngobrol, sore hari mandi, saya dikasih tahu oleh Mbak Simen dan orang-orang pada waktu yang di situ mandi di Tempuran. Akhirnya sore hari saya mandi di Tempuran. Di Tempuran itu saya mandi ya agak senang, sebenarnya banyak. Pada waktu itu musim kemarau, jadi airnya itu sangat jernih. Nah, di dekat Tempuran itu kan ada padepokan juga, pendopo namanya. Akhirnya saya di situ dan saya berpikir karena bolak-balik daripada naik ke atas, akhirnya dia di situ di pendopo itu. Dan di situ saya ketemu orang yang namanya Kohwan.
Tohwan. Ketika umur berjalan berapa hari? Ya itu juga hari itu juga. Hari itu juga. Setelah mandi, pada waktu mandi itu ada orang yang juga tinggal di tepi sungai itu dan membuat gubuk sendiri di dekat tepi sungai itu, namanya Kowan. Akhirnya ngobrol-ngobrol di situ, akhirnya Kowan menyatakan bahwa kenapa kamu naik ke atasnya di sini saja temani saya. Akhirnya saya di situ dengan Kowan. Selama saya di Ketobo itu kurang lebih 6 bulan. Jadi selama 6 bulan itu saya di situ. Ketika 6 bulan itu apa yang Anda lakukan? Nah ini, pada hari pertama, bulan pertama kan saya kenal Kohwat ini. Tapi saya tidak tahu kebiasaan Kohwat ini. Ternyata Kohwat ini tidak selalu berada di situ. Dia kadang-kala pergi ke desa ngentong dan lama tidak pulang. Maksudnya tidak pulang ke gubuknya. Akhirnya saya sendiri di situ. Sampai suatu hari ada 2 orang datang. Itu yang satu namanya Mas Budi, yang satu namanya Pak Han. Jadi Mas Budi ini dari Jombang dan Pak Han ini dari Maluku. Dari Maluku. Tapi Pak Han ini sangat bisa dan fasih berbahasa Jawa. Bahkan ngoko, basa halusnya Jawa itu beliau paham banget dan berbicara selalu pakai bahasa Jawa, ngoko. Jadi dengan orang itu dia sangat ngajeni dan istilahnya menghormati. Jadi pakai bahasa Jawa halus. Dan juga tidak mengira bahwa Pak Han itu orang Maluku. Setelah 3 hari ketemu nggak ngomong-ngomong, dari Pak Han itu? Dari Pak Han sama Budi nggak ngomong-ngomong, jadi ya pokoknya duduk di situ, tidur di situ, tapi nggak ngobrol. Aneh. Nggak ngobrol ya, dia nanti malam dia tidur banyak di situ, lama-lama akhirnya ngobrol. Jadi 3 hari setelah itu akhirnya kita ngobrol dan saya mengenalkan diri, terus lama-lama setelah hari berganti minggu berganti bulan kedua, akhirnya kita saling berbicara dari hati ke hati. Kedekatan emosional tinggi. Tapi dengan Pak Budi ini saya biasa, karena Pak Budi ini saya melihat malah pada waktu itu banyak masalah. Pada waktu itu masalah utang piutang, dia mempunyai masalah utang piutang. Akhirnya dia ke Alas Ketomo ini tujuannya mencari solusi. Apa solusi? Ya, kalau dia cerita mencari solusi. Nah, solusinya ini ya saya lihat pada waktu itu rame-ramenya tokel. Jadi dia berkecimpung di situ. Tapi yang sosok Pak Han ini, ya ini yang saya sangat pada waktu itu sangat membuat saya ini sangat ingin tahu sosok Pak Han. Penasaran. Karena pada waktu malam dia ini selalu sembahyang, tapi sembahyang caranya dia. Karena dia menganut kejawen, kalau orang berbicara lah kejawen. Kalau tadi saya tanya kan dia seorang kejawen atau seorang kapribaden betul. Tapi saya nggak paham benar ketika itu saya nggak paham benar. Karena kita seorang muslim ya wes lah, apa yang dia kerjakan ya kita. Cuma saya malam saya lihat, saya belum tidur, Pak itu selalu meditasi. Akhirnya lama-lamaan saya ini tanya, penasaran, Pak tujuannya di sini itu apa? Dia menjawab, tidak ada tujuannya. Jadi saya di sini ini ya menuruti isi hati saya mau ke sini ya saya ke sini. Dan di sini saya tidak ingin apa-apa, saya hanya ingin berdoa. Hanya itu. Ya
ngamati terus dia. Dan Pak Hani ini tidak seperti kebanyakan orang. Dia sangat halus sopan sekali dan sangat berhati-hati sekali menjaga perasaan orang itu, sangat berhati-hati sekali. Dan tidak begitu kenal, tidak seenaknya sendiri atau sok kenal, tidak. Jadi, akhirnya Pak Hani ini tanya kepada saya, ya Mas Karisma nyapa dari tanggal ini ada apa? Akhirnya saya cerita, Pak, aku bingung Pak. Tanya apa bingung? Kenapa bingung Mas Karisma? Bingung Pak, aku akan masalah. Jadi saya terlalu banyak minta modal ke orang tua, dan pada hari itu saya sudah menikah. Saya berharap ini sukses, karena di awal-awal ini koyok-koyok sukses, tapi akhirnya tidak sesuai. Nah, saya cerita juga pada saat saya punya showroom, itu pernah showroom, pada waktu saya di showroom itu mobil, salah satu mobil dibeli oleh seorang kiai ternama, yang saya tidak sebut namanya. Nggak bisa sebut namanya, itu dibeli oleh seorang kiai ternama. Dan pada waktu pertama kali datang itu, yang datang itu ini suruhannya atau asistennya. Jadi dia suruh tarikan mobil yang berjenis sedan. Akhirnya saya berikan itu jenis sedan, tapi tidak diberikan, tidak bayar penuh. Jadi saya suruh, nanti pelunasannya saya disuruh ke daerah Tuban atau di pondoknya daerah Tuban, ke pesantrennya, terus saya suruh langsung antarkan BPKB. Pada waktu saya ngantarkan BPKB dan meminta uang pelunasan ini, kiai ini tanya pada saya, si Nom ini kerjanya apa Mas? Kok wis duwe showroom mobil? Saya cerita, dan dia tanya pada saya, terus kok si Nom ini wis duwe showroom mobil, terus duwe usahanya apa Mas? Kontraktor. Ketika ini ceritanya sebelum jatuh atau? Sebelum saya cerita ke Pak Han. Oh, cerita ke Pak Han. Cerita ke Pak Han. Seperti itu. Nah, kiai ini ngomong ke saya, Mas, lek sampean dolanan kontraktor kuwi nang Indonesia iki sampean kudu kenal 3M. 3M. Apa itu? 3M? Menipu, menjilat, mencuri. Waduh. Nek sampean iki gak iso, padahal itu seorang kiai. Seorang kiai. Iya. Ulama terkenal. Saya tanya, nopon kiai 3M, menjilat, menipu, mencuri. Nah, awakmu ora duwe sifat menjilat, menipu, mencuri, ora dadi. Awakmu kudu sifat menjilat, menipu, mencuri. Saya ora percaya ya, gak apa-apa lakon di sini. Akhirnya saya lakoni, saya jatuh. Ini saya ceritakan ke Pak Han. Maksudnya tidak melakukan 3M itu apa? Melakukan atau tidak melakukan, akhirnya jatuh. Akhirnya jatuh karena pada waktu itu ulama itu ya itu tersenyum dia. Andai kan kita bisa melakukan itu, tapi pada akhirnya pasti terjatuh. Tapi bisa merasakan sesaat atau agak panjang tenar gitu, tapi akhirnya akan terjatuh. Nah, saat saya bercerita hal pengalaman itu ke Pak Han ini tersenyum, terus dia berkata, ini Mas Karisma, aslinya sampai ini jatuhnya bukan karena apa-apa atau bukan karena sebab apa-apa,
karena ya teko awaknya sampai Jadi diri kita sendiri. jadi awakmu harus Mas Karisma harus banyak koreksi di diri sendiri. Dan dari situ saya ngomong, ya wes Pak, saya sudah koreksi diri sendiri. Pembenaran diri, Pembenaran diri, merasa. Terus Pak berkata, ya cobalah dievaluasi lagi kesalahannya. ya, karena pada waktu itu Pak Han mengatakan bahwa kadang manusia itu berkata bukan dari rasanya tapi dari angan-angannya. Mungkin Mas Karisma berangan-angan sudah koreksi diri, tapi yang koreksi angan-angannya. Jadi bukan dari dirinya Mas Karisma sendiri yang rasanya Mas Karisma. Nah itu saya bingung. Terus akhirnya Pak Han menjelaskan tentang ini saya tidak bercerita tentang ajaran kepribadian tidak ya. Tapi pada waktu itu karena Pak Han ini seorang kapribaden, dia berkata dengan bahasa kapribaden, beliau sendiri sebagai seorang kapribaden. Akhirnya dia berkata bahwa sopo sing ngerti awake dhewe berarti ngerti ilmu pengetahuan. Akhirnya dari situ saya mencoba mengerti atau saya mencoba memahami apa sih dikatakan Pak Han, apa yang dikatakan Pak Han. Akhirnya saya mengikuti dia. Ya setiap malam kita ngobrol-ngobrol sampai suatu saat dia ngomong bahwa belum gak Mas Karisma ini belajar kapribaden. Apa yang Pak Han kapribaden? Kapribaden di situ Pak Han mengatakan bahwa belajar tentang pribadi. Jadi Pak Han bercerita tentang seperti alas ketonggo ini. Jadi alas ketonggo ini ya dibilang sakti menurut Pak Han ya, dibilang tempatnya untuk mencari kesaktian menurut Pak Han ya tidak bisa, karena tidak ada yang sakti di dunia ini. Jadi kalau mau menyelesaikan orang-orang seperti saya, seperti Pak Budi dan mungkin orang-orang lain di situ, terus mencari solusi di ketonggo ini, ya Pak Han mengatakan ya tidak mungkin ada berhasil terselesaikan. Mustahil. Jadi kalau saya ini permasalahan saya pada saat ini dengan rumah tangga dengan istri saya karena saya jatuh, akhirnya tidak punya uang, terus takut pulang ke rumah menjadi masalah. Ya. Tidak bisa selesaikan di ketonggo, saya harus pulang. Pulang Mas Karisma harus pulang. Jadi mengatakan dengan jujur keadaan Mas Karisma sekarang. Dari situ akan nanti ada penyelesaian. Kalau diselesaikan di sini nanti angan-angan terus yang berjalan dan berkembang. Jadi di sini kalau mau berdoa boleh. Jadi ada bahasa peribahasa atau kata-kata bijak yang apa ya namanya, kata kiasan yang dari ajaran kepribadian tentang alas ketonggo bahwa Ratu Adil kuiko muncul teko alas ketonggo. Maksudnya ratu itu rasa sing tumoto, jadi rasa yang sudah tertanam. Metu teko alas ketonggo itu berarti metu teko keiko. Jadi sini tempatnya rasa. Ratu Adil nang alas ketonggo dikancani tekek. Hanya suara-suara binatang. Jadi
Pak Han akhirnya bercerita bahwa sebenarnya yang dialami manusia sekarang ini banyak manusia bingung, banyak manusia stres karena hati nuraninya ini atau rasanya ini tidak pernah dihiraukan, cenderung kepada akal pikiran, ponco indro, dan budi mengerti. Jadi ukurannya hanya kalau budi mengerti itu ukurannya hanya benar atau salah, jelek atau bagus atau baik. Sedangkan akal pikiran ini hampir sama juga. Jadi selalu mencari salah atau benar atau baik atau mencari sesuatu yang lebih. Sedangkan atau yang maksudnya ke angan-angan. Sedangkan ponco indro ini tidak bisa tidak bisa digodeli. Seperti kelihatannya melihat wanita itu cantik, ternyata hatinya buruk. Melihat durian ini enak, ternyata dibuka rasanya anyep. Kayak seperti kita melihat laut. Ya. Laut kan seakan-akan kan biru, ternyata tidak. Ya. Nah, saya dikembalikan ke kebenaran pada waktu itu oleh Pak Han bahwa Mas Karisma ini sekarang saat ini digulung rosone. Karena selama ini Mas Karisma ini tidak mendengarkan rasanya, tidak mendengarkan hati nuraninya. Berarti bisa saya potong sebentar Mas Karisma. Jadi di situ Anda mengalami proses berkesadaran diri. Iya. Jadi kesadaran diri panjenengan dilahirkan ketika itu. Iya. Ya bisa jadi seperti itu. Jadi saya disadarkan akan ketidakteringatan saya atau ketidaktahuan tentang apa yang saya lakukan sekarang ini sampai pada waktu itu. Dan akhirnya dari situ saya memahami apa yang dimaksud oleh Pak Han ini. Dan akhirnya saya mulai diajari ajaran kepribadian kunci. Diajari kunci. Ya ditulis oleh Pak Han kunci itu seperti apa, saya suruh menghafalkan. Nanti kalau sudah hafal dicoba oleh Pak Han dari istilahnya kira-kira dalam gambarannya. Dari situ saya merasakan hati saya ini tentram. Jadi saya merasakan hati ini merasa tentram, saya bisa selek walaupun tidak secepat itu. Keberanian ini mengalahkan angan-angan ini untuk proses yang tidak instan tentunya. Ya tidak instan. Tapi karena kesungguhan Pak Han ini yang memahami diri saya, beliau memaksa saya untuk berani membuka diri. Artinya saya disuruh pulang membuka diri saya paling tidak ke istri saya. Sebelum membuka ke ayah saya, orang tua saya pada waktu itu, ke saudara atau teman-teman yang lain, begitu ke istri saya. Dan alhamdulillah, walaupun tidak langsung berterus terang, akhirnya saya terus terang. Jadi proses pembelajaran dari Pak Han itu berapa bulan? Sekitar ya 4 bulan. Itu dikasih kunci. Iya, saya dikasih kunci pada. Lainnya ya jangan. Ya kunci, ya mijil, ya tapi lainnya jangan. Tapi di situ ada pengaskuman juga. Iya, ada. Pada waktu itu Pak Han cerita kalau dulu pada waktu ada Romo itu
aspal itu sekarang itu Romo tidak ada konto warni. Jadi karena saya eranya itu sekarang sudah tidak Romo sudah tidak ada, jadi saya hanya konto warno karena saya laki-laki. Kalau kita berbicara tentang Asmo kan yang saya pahami kan ada 4 era Asmo itu. Yang terakhir kan Ponto dan Kanti. Nah, terus ketika dapat dari Pak A itu yang Anda rasakan setelah mengikuti Aweling, Ije, Asmo, Pintir. Gini, pada waktu itu kan saya masih sering ke Alas Ketombe sampai tahun 2005. Jadi pulang pergi dari rumah, nanti kalau hari Sabtu Minggu ke Alas Ketombe. Saya merasakan bahwa apa yang dikatakan Pak Han dan apa yang dibelajarkan kepada saya oleh Pak Han itu banyak kesamaan dengan ajaran Tauhid kalau menurut Tauhid. Jadi hanya berdasarkan kita ini harus mengerti dulu diri kita sendiri. Akhirnya kalau tidak salah hampir sama dengan manunggalin Allah Gusti. Ajarannya Sinar. Jadi karena itu akhirnya saya mendalami ini, tapi dengan sesuai kemampuan saya. Jadi Pak Han pada waktu itu berbicara, dia ngomong, Mas Karisma kalau belajar kunci atau belajar ponco gaib ini tidak boleh pakai angan-angan. Jadi ya memang harus selalu pertama-tama ya sering dulu patrap atau semedi. Dari situ nanti Mas Karisma merasakan apa dari diri Mas Karisma. Pada waktu itu saya merasakan bahwa ada getaran-getaran pada waktu saya membaca kunci. Jadi hati ini seakan-akan menjadi tenang. Jadi tenang. Setelah itu dibaca bangun tidur, terus kalau mau tidur, terus pada waktu kita di jalan, pada waktu kita apapun secara rutin kan. Akhirnya saya memahami bahwa apa arti hidup ini tidak bisa kita baca di dalam buku. Jadi memang kita harus menjalani. Jadi kita harus melalui. Jadi banyak orang berkata bahwa pengalaman itu guru yang terbaik. Ya. Diajarkan pribadi ini itu sudah termasuk. Jadi kita akan mengalami hal yang tidak lagi sampai akhirnya kita tidak memberikan enak dan tidak enak. Ya sisanya tetap. Karena enak dan tidak ada itu asal dari satu. Ya itu. Nah dari situ akhirnya berubah pola saya berpikir pada waktu itu. Ubah pola saya. Tapi ya semua kembali proses. Sampai akhirnya saya jatuh lagi. Saya usaha tebu, usaha kayu, jatuh lagi. Karena begitu saya diberi keberhasilan oleh Maha Suci, lepas. Oh iya. Berarti ketika Anda bisa dikatakan menjadi seorang pitoromo ya, melakukan ponto gaib, terangkat katakanlah permasalahan, terus ketika itu Maha Suci memberikan sedikit ujian, Anda lala lagi, hilang kesadaran Anda. Saya hilang kesadaran. Dan ketika itu pula jatuh lagi. Akhirnya saya jatuh lagi sampai saya kembali ke titik nol. Kembali lagi ke titik nol.
pada waktu itu sampai teman saya itu meninggal yang kerja sama dengan saya. Saya sangat sedih sekali. Di situ saya terus menarik diri dari semua hal, termasuk pekerjaan. Pada waktu itu hampir 1 bulan atau 2 bulan saya tidak bekerja. Saya diam di rumah. Jadi saya seperti dikembalikan lagi, teringat pada saya awal ketemu Pak Han. Jadi saya seperti dikeplak kepala saya, digedor kepala saya kesadaran. Bisa dikatakan di situ mengalami proses Introspeksi diri lagi dari itu. Selama 2 bulan. Selama 2 bulan. Akhirnya saya kembali lagi untuk membuka diri pada bangkit lagi. Kalau saat itu saya buka diri pada istri saya, saat pada itu 2019 itu saya buka diri kepada istri kembali bahwa wes aku tak kerja soal none. Akhirnya saya berwirausaha berjualan nasi bungkus. Itu saya tidak pikirkan. Jadi saya mengembalikan posisi dari diri saya. Ampre tentreme ini aku terjopo. Yang penting halal, bisa bertanggung jawab kepada anak istri, walaupun belum bisa memenuhi kebutuhan yang seperti yang diharapkan. Tapi yang utama yang panjenengan cari tentram dulu. Bukan hasil ya? Bukan hasil, tentram dulu. Tapi ya tidak mudah. Karena apa yang saya rasakan, apa yang saya inginkan, kesadaran diri itu tidak sama yang dirasakan oleh istri saya. Kalau perempuan, ibu rumah tangga, pengennya kayak aku kebutuhanku cukup, para anaknya cukup. Itu sempat terjadi lagi polemik atau dilema. Tetapi karena saya menguatkan diri saya tentang apa yang sudah diajarkan oleh Pak Han. Alhamdulillah ada pembuktian yang saya alami. Pembuktiannya apa? Jadi begini. Pada waktu itu saya ngontrak di daerah Sogaten. Jadi oleh keluarga istri saya itu dikontrakkan rumah di daerah Sogaten. Ya saya biasa berjualan nasi jotos itu. Nah, setelah saya berjualan nasi jotos itu tempatnya pukul hampir maghrib tapi menjelang isya. Itu saya kedatangan tamu sesosok anak kecil berambut keriting yang muncul tiba-tiba dari arah yang kalau saya ceritakan arahnya ini tidak mungkin dilalui oleh anak kecil karena sangat gelap, persawahan dan dekat dengan pohon-pohon bambu-bambu. Anak kecil seorang mungkin masih luar. Tiba-tiba muncul dari situ. Dan tidak ada yang ditemui pada waktu itu kecuali saya dan istri saya. Ada proses apa di situ? Dia tanya rekrut. Mas rekrut ini. Pada waktu itu gerimis, posisinya gerimis. Rekrut itu gerimis. Lalu tekon dia tanya gitu. Katanya rumahnya Ngaju dan janjian dengan temannya yang di Ponorogo, janjiannya di alun-alun Madiun. Terus dia minta uang. Wis mangan loro nek urung mangan tak wae mangan karena saya jualan nasi jotos otomatis saya banyak nasi. Tapi kalau uang tidak banyak. Karena nasinya kan masih saya titipkan, saya belum ngambil setoran. Baru bisa. Terus boten kula wau dibar saking masjid bermaaf. Aneh, nang masjid kok kantokan pendek. Ada perempuan Laki. lagi Kantokan pendek pakai
celana pendek warna ungu, baju kuning. Saya masih ingat, rambutnya keriting, badannya kurus. Sempat tanya nama enggak? Enggak tanya nama enggak. Terus akhirnya dia minta uang. Wah, nyoto mau mas, ansal kan itu uang. Nah pada waktu itu uang saya ini hanya tinggal 10.000. Akhirnya saya ngomong ke istri saya, Mas, ya beli, ya saya beli, kesannya dia. Akhirnya kita berikan uang itu anaknya, dan anaknya itu pamit ini langsung lari aja. Setelah anaknya itu pulang, saya baru teringat, jadi mama ini tinggi ya, langsung hilang. Akhirnya saya tanya-tanya terus, yang rumahnya paling depan, kesannya tidak ada yang lihat, terus tidak ada yang didatangi anak itu. Harusnya yang didatangi mereka dulu sebelum saya. Logikanya karena rumah saya, kota saya berada di tengah-tengah. Di sini itu ada rumah. Setelah itu, nah itu setelah itu besoknya, malamnya itu saya ke rumah ibu saya. Pada itu anak saya kan tidak ikut saya, ikut ke neneknya. Maksudnya di rumah neneknya. Saya cerita ke anak saya dan ponakan saya bahwa tadi didatangi oleh anak kecil ini gawe lambi ini rambutnya keriting jadi kulit. Saya kok aneh. Keesokan harinya itu pada waktu itu saya setelah ngantor nasi jotos kan saya mau ke rumah ibu saya, pada itu ibu saya sakit. Begitu saya datang, anak saya cerita, Pak, wong bocah sih buat cerita ini mau ini. Padahal jarak antara kontra saya dengan rumah ibu saya ini jauh, dan jamnya sama kan, menjelang maghrib, setelah maghrib menjelang isya, dan rimis juga, sekitaran jam 6:30. Iya, dan pada waktu itu mungkin anak itu tahu saya akan datang, lari dia, lari terus hilang juga. Dari situ akhirnya saya berpikir, sopo itu tadi, kok barengan oleh rumah kontrakan, kok nang omah ibuku. Terus pada waktu itu menjelang corona. Corona ini kan orang berjualan yang di pinggir jalan jam 8 sudah diurak-urak. Akhirnya saya berpikir ya udahlah saya berjualannya sekadar itu tapi tak berdiri namanya rumah ibuku. Jadi saya akhirnya kembali ke rumah ibu saya. Dari situ saya bersih-bersih dan lain sebagainya. Biasanya rumah saya, ubah saya ini lama tidak dibersihkan. Pada waktu itu saya dan ponakan-ponakan ya seperti tergerak. Akhirnya saya membersihkan rumah ini. Dan setelah rumah ini bersih, ibu saya meninggal. Terus hubungannya sama anak tadi? Ya, kemungkinan anak ini istilahnya kayak apa ya? Kayak peringatan untuk saya bahwa saya harus segera kembali ke rumah ibu saya. Karena mungkin ibu saya meminta sebelum beliaunya ini meninggal, yang ingin rumah ini keadaan bersih. Setelah saya merenungi itu, setelah ibu saya meninggal, saya merenungi itu, akhirnya saya berpikir bahwa saya tidak hanya harus membersihkan rumah, saya juga harus membersihkan hati saya, harus membersihkan perilaku saya. Jadi setelah itu akhirnya saya berjualan nasi pecel sama istri saya, berjualan nasi pecel, dan di situ saya menerapkan komitmen yang diajarkan oleh Pak Han, bahwa kita sebagai manusia bisanya hanya berusaha. Jadi pada waktu kita berdagang, ya wes, saya siapkan dagangan, pembeli saya ladeni dengan baik, masalah rezeki jare sing kuwasa, jare mau suci.
Karena pada waktu itu Pak An bercerita bahwa Mo Suci pernah berkata sapa sing bekti marang aku bakal tak cukupi panguripane kalau keselamatan. Tapi yang namanya kita rumah tangga bertentangan terus, tetap apa yang. Jadi kalau pada waktu tidak laku, pada waktu itu merintis ya tetap aja suami istri ini teriak-teriak, asalnya ya sudah ngomel. Tapi pelan-pelan saya memberikan pengertian, pemahaman orang hidup itu harus seperti apa, orang berusaha itu seperti apa, sesuai yang saya yang diajarkan ke saya. Dan memang karena kita niat untuk lebih baik, jadi ternyata rezeki itu kalau kita jualan pecel tidak ada hubungannya dengan kebutuhan kita, dengan apa yang kita kerjakan. Jadi kalau kita jual, misalnya singkatnya lebih jelasnya, jualan nasi pecel ini tidak mencukupi kehidupan saya. Memang betul. Yang mencukupi ya Mo Suci. Jadi nyatanya pas jualan saya tidak laku, tapi ada aja rezeki. Karena pada dasarnya itu sebuah pekerjaan sama rezeki itu berbeda. Maksudnya begini, kalau pekerjaan itu kodratnya sebuah makhluk manusia. Kalau urusan rezeki bukan urusan makhluk, bukan urusan manusia lagi, urusan urusan Tuhan yang Maha Kuasa itu sendiri. Kalau saya mengamati dan saya pelajari, dan kita kembali ke ceritanya Pak An tadi. Jadi sampai sekarang tetap dengan pakai atau saya tetap memakai yang diajarkan oleh Pak An, saya pakai. Dan sampai akhirnya beberapa kali banyak kejadian yang membenturkan saya dengan keuangan, dan pada saat itu juga ada rezeki yang datang ke saya. Jadi sifatnya ini. Jadi pada saat kita sudah bisa modal, jadi ada saudara yang memberi kita modal. Terus kita kehabisan lagi modal, isi saya ngomel. Ada suatu badan usaha yang menawarkan, perbankan yang menawarkan modal lewat toko. Jadi akhirnya dari situ istri saya ini sedikit-sedikit memahami, sehingga pada waktu kita bekerja, beribadah, bekerja, berbakti kepada kita sebagai manusia yang dikehendaki untuk bekerja oleh Mo Suci, ya wes fokus kita bekerja. Masalah hasil yang penting kita tenanan, yang penting kita sungguh-sungguh konsisten. Jadi masak atau membuat masakan dagangan yang sebaik-baik menurut kemampuan kita, tapi sebaik-baik mungkin menurut kemampuan kita sebenar-benarnya. Dan meladeni pembeli, melayani pembeli itu juga sebaik-baiknya, selama-lamanya sebaik-baiknya. Jadi karena kita melakukan itu terus-menerus, masalah hasil tetap dibuktikan oleh Mo Suci bahwa kalau pada saat penjualan ini turun, tapi Mo Suci juga memberikan hasil dari hal lain. Nah ini yang akhirnya menyadarkan istri saya. Jadi yang dulunya kemerungsung, dulunya kalau jualan itu selalu ngenteni pembeli, seakan-akan payu piro gitu, payu piro. Akhirnya dengan pembuktian ini sekarang ini kita sedikit-sedikit termotivasi. Terus setelah
dari pola pikir, pola berdagang akhirnya terarah. Akhirnya menjadi putra. Sebagai kalau menurut saya sebagai Romo, terus juga sebagai manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan, tidak lepas dari kekeliruan, dan juga sebagai manusia yang hanya sebagai sebuah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Ya, sebaiknya kita memahami kehidupan itu dari diri sendiri. Jadi benar bahwa mengenali diri sendiri adalah dasar dari ilmu pengetahuan. Jadi karena kita akhirnya tahu kemampuan diri dan siapa diri kita, dan kita ini sebenarnya tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa. Jadi marilah kadang-kadang Romo dan semuanya, mari kita mulai memahami diri sendiri dan berlaku atau berkehidupan dengan apa adanya. Jadi memang jujur tapi ya sing pas. Jadi sesuatu yang pas itu membuat kita tenteram. Jadi contohnya seperti kalau kita ini mau sembahyang menurut Islam, karena kita Muslim, Islam sembahyang atau kita penganut ajaran kita pribadi, kita sembahyang di gereja, apa boleh? Boleh. Tapi apa pas? Kan akan menjadi pertentangan orang. Boleh, tapi orang pas kan tidak baik. Seperti kita berkehidupan, ya kita tepakkan diri kita sendiri. Jadi kalau kita berbicara, kita berkehidupan, kita berdagang apapun, ya kita menyadari pada saat itu diri kita ini seperti itu. Dan kita ini hanya makhluk biasa yang tidak punya apa-apa, yang tidak bisa menyombongkan apa-apa. Jadi karena hidup yang apa adanya, bekerja apa adanya, membuat hati kita tentram, ya mudah-mudahan akhirnya apapun rezeki yang kita terima, karena kita tahu bahwa kita ini tidak punya apa-apa dan yang memberi rezeki itu bukan siapa-siapa kecuali Maha Suci, akhirnya kita menghargai apa yang diberikan Maha Suci, kecil atau besar, tapi manfaat yang diberikan, apa yang diberikan Maha Suci itu bisa kita rasakan. Dan dari situ akhirnya kita bisa bekerja dengan tenang, akhirnya berpendapatan pun juga tenang, tidak ada apa, kita terima dengan kalau bisa saya simpulkan, Mas Karisma, dari penjelasan panjang Pak tadi, intinya apapun permasalahan Anda, solusinya hanya satu, ke diri. benar. Dan selalu mendekat kepada Sang Pencipta sesuai dengan apa yang panjenengan